Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Lizzy Wijaya, yang mana kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Apakah dia berada dalam realita pahit atau itu menjadi sebuah peluang? Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah. Di tengah tekanan global yang semakin kompleks seperti ketegangan geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, dan fluktuasi harga komoditas, perekonomian nasional menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara serius. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya antara lain adalah melambatnya konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dalam PDB Indonesia. Konsumsi masyarakat hanya tumbuh sekitar 4,90%. Dan ini mencerminkan tekanan daya beli di tengah kenaikan harga dan ketidakpastian ekonomi. Investasi juga mengalami perlambatan. Pembentukan modal tetap bruto yang mencerminkan aktivitas investasi jangka panjang hanya tumbuh 2,12%. Padahal investasi menjadi salah satu motor utama untuk mencapai target ambisius pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, kondisi eksternal juga turut memberi tekanan. Negara-negara mitra dagang utama seperti Korea Selatan bahkan mengalami kontraksi ekonomi. Ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok ditambah rencana kebijakan tarif baru oleh Presiden AS terhadap produk dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini menambah resiko dalam jangka menengah. Namun, di tengah perlambatan ini, beberapa sektor justru menjadi penopang. Sektor pertanian tumbuh 2 digit, industri makanan dan minuman tetap solid, dan sektor transportasi menunjukkan peningkatan, terutama berkat momentum Ramadan dan Idul Fitri. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa justru berkembang sebesar 6,78%, ditopang oleh ekspor non-migas seperti minyak nabati, besi baja, dan kendaraan. Kunjungan wisatawan mancanegara juga turut menopang ekspor jasa. Melihat kondisi ini, pemerintahan merespons dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi pada pertengahan tahun 2025. Stimulus ini mencakup subsidi listrik untuk lebih dari 79 juta rumah tangga, bantuan pangan bagi keluarga miskin, transfer tunai untuk pekerja berpenghasilan rendah, serta diskon transportasi selama masa liburan sekolah. Langkah ini diambil untuk mendorong konsumsi masyarakat yang tengah melambat. Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Hal ini sebagai upaya untuk merangsang aktivitas kredit dan mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, perkembangan juga terlihat pada perbaikan indeks ketimpangan gender. Artinya, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit. Beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan antara lain peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dan penurunan angka kelahiran di luar fasilitas kesehatan. Di 22 provinsi, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan, IKG masih lebih tinggi dari angka nasional. Sementara itu, provinsi di Pulau Jawa dan Bali tercatat capaian yang lebih baik. Ke depan, tantangan pemerintah tidak hanya menyangkut bagaimana mendorong pertumbuhan, tapi juga bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan itu merata dan inklusif.